Shalom, selamat pagi adik-adik kelas Indri yang dikasih Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Kita bisa bertemu kembali sekolah minggu bersama-sama meskipun masih dari rumah masing-masing. Apa kabar adik-adik? Bu Vera berdoa adik-adik selalu dalam keadaan sehat, sukacita bersama dengan keluarga di rumah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau sekolah minggu dan kita mau berdoa dulu untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bangun dengan sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati kami anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan Yesus senantiasa tinggal di dalam kehidupan kami. Dan sekolah minggu kami hari ini menjadi berkat buat kami semua. Ampuni segala dosa dan kenakalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji satu pujian dulu dengan penuh sukacita. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Kita pujikan bersama-sama. Puji Tuhan, adik-adik yang kasih Tuhan, waktunya kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama buka pelajaran 12 dengan judul Si Pendurhaka. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12 dengan judul perikop Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12 merupakan surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa akan ada tanda-tanda, yaitu akan banyak si pendurhaka sebelum Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Pada saat Tuhan Yesus akan datang kembali, akan ada si pendurhaka yang muncul di sekitar jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Apa sih si pendurhaka itu? Si pendurhaka adalah seseorang yang penuh dengan tipu daya jahat. Seseorang yang dipakai oleh iblis untuk melakukan hal-hal jahat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Adik-adik, kita bayangkan bila adik-adik dalam perjalanan naik kendaraan, baik mobil, baik motor, atau naik becak, kita melaju di jalan yang beraspal. Nah, kemudian dalam perjalanan itu kita bisa aja menemui mungkin di depan adik-adik, kendaraan adik-adik akan ada batu kecil, kerikil, atau mungkin ada halangan lagi, jalan berlubang, atau mungkin ada halangan lagi kendaraan yang berhenti, atau mungkin ada kendala yang lain lagi mengalami hujan. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita
berjalan di jalannya Tuhan, di jalan yang beraspal, kita bisa saja bertemu dengan hal-hal tidak baik, hal-hal jahat. Ada batu yang kita temui, ada juga lubang yang kita temui. Nah, hal-hal tersebut adalah hal-hal jahat, pendurhaka-pendurhaka yang muncul di dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita hidup sesuai dengan jalannya Tuhan Yesus. Apa aja ya perbuatan jahat itu? Nah, perbuatan jahat di sekitar kita itu bisa seperti satu, saat kita bersama dengan teman-teman kita menjadi anak-anak Tuhan yang berusaha belajar hidup di jalan Tuhan. Kemudian ada teman kita yang mencontek di sekolah. Nah, itu adalah bentuk kejahatan. Adik-adik sebagai anak Tuhan yang harus berjalan lurus di jalan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, apakah adik-adik ikut mencontek seperti pendurhaka yang lakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh teman adik-adik, atau adik-adik teguh kuat di jalannya Tuhan, mengerjakan sendiri semaksimal mungkin, tidak boleh mencontek. Ayo, yang mana? Iya, betul, hebat. Anak-anak Tuhan tidak boleh mencontek, harus berusaha mengerjakan sendiri. Dengan cara apa? Belajar dahulu dari rumah supaya bisa mengerjakan soal-soal ulangan, soal-soal ujian. Hebat. Anaknya Tuhan Yesus adalah anak yang hebat, tidak boleh melakukan kecurangan, mencontek. Nah, apalagi ya hal-hal yang jahat yang ada di sekitar kita? Berbohong. Nah, itu juga salah satu hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Misal adik-adik di sekolah tidak mengerjakan PR. Tapi Bu Vera yakin adik-adik semua adalah anak-anak yang hebat. Semua sudah mengerjakan PR. Nah, kemudian ditanya sama guru, anak-anak, PR-nya dikeluarkan, siapa yang belum mengerjakan PR? Nah, adik-adik harus jujur, tidak boleh bohong. Kalau memang belum mengerjakan, bilang, Bu, saya belum mengerjakan. Harus siap dengan konsekuensinya, harus siap dengan sanksi bila kita tidak melakukan tugas, tidak mengerjakan PR. Nah, hal lain lagi apa? Ayo. Misal adik-adik bermain bersama dengan teman, masih asik-asiknya bermain nih. Kemudian ada teman kita yang ngajakin kita untuk menghina teman yang lain. Anak itu loh sukanya begini. Kemudian adik-adik ikut. Oh iya, dia memang begini. Nah, itu berarti adik-adik membuka diri untuk hal-hal jahat masuk ke dalam diri adik-adik. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang bisa dipakai oleh iblis untuk melakukan hal-hal jahat. Dan kita anak-anak Tuhan harus teguh pendirian, berjalan lurus di jalan Tuhan, tidak ikut-ikutan melakukan hal-hal jahat di sekitar kita. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita berusaha belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bila ada hal-hal jahat atau orang-orang di sekitar kita melakukan kejahatan, dipakai oleh iblis untuk melakukan hal-hal jahat, kita sebagai anak-anak Tuhan, satu, berpegang teguh, berjalan di jalan Tuhan, tidak boleh ikut-ikutan melakukan kejahatan. Kedua, kalau kita ada kesempatan, kita boleh menasihati teman yang melakukan kejahatan. Puji nama Tuhan. Bu Vera mau nanya, tadi Bu Vera sudah menyebutkan si pendurhaka. Siapa yang tahu siapakah si pendurhaka?
Iya, si pendurhaka adalah seseorang yang penuh dengan tipu daya jahat yang dipakai iblis untuk melakukan hal-hal jahat. Ya, puji Tuhan, adik-adik yang kasih Tuhan. Kita akan membaca ayat Alkitab, ayat hafalan hari ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22. Sekali lagi, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, terima kasih ya buat adik-adik semua yang sudah mengirimkan lomba foto adik-adik menghias nasi. Wah, Bu Vera seneng banget adik-adik semua bisa ikut dan nasinya bagus-bagus semua. Terima kasih untuk Hizkia, untuk Joy, untuk Abi, untuk Elin, untuk Arnold, untuk Diolia, untuk Immanuel, dan adik-adik semua bersama dengan mama-mama yang hebat sudah ikut lomba Paskah. Ditunggu ya nanti pengumumannya, supaya para juri sekarang sedang menilai hasil karya adik-adik, dan nanti setelah ada pengumuman akan segera diumumkan di grup gereja. Terima kasih ya. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kami semua bisa kembali sekolah minggu bersama-sama sekalipun tidak dalam satu tempat yang sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada kami anak-anak-Mu agar kami mampu berjalan di jalannya Tuhan, agar kami mampu untuk menolak segala godaan-godaan iblis yang ada di sekitar kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menjadi anak Tuhan yang hebat, menjadi anak Tuhan yang setia berjalan di jalan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu sekolah minggu kelas Indria dimanapun berada. Berkat sukacita, kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu bersama dengan keluarga. Berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka. Tuhan Yesus senantiasa tinggal di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Engkau memberkati gereja kami, GBI Genesaret. Engkau memberkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami, segala pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kami bisa kembali beraktivitas, bisa sekolah lagi, bisa ke gereja lagi, kami bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ucapan syukur kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, jangan lupa ya untuk mewarnai lembar yang ada di rumah masing-masing. Tolonglah adik-adik membantu Yakobus untuk menemukan jalan keluar menuju gereja pada labirin yang ada di dalam lembar aktivitas adik-adik semua. Sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat, sukacita, jaga kesehatan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk keluarga yang menemani adik-adik untuk sekolah minggu di rumah. Kita bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.